Halo semuanya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Sebelumnya kalian harus masih ingat ya materi yang sudah kita bahas di minggu lalu mengenai permintaan, penawaran, faktor yang mempengaruhinya, serta hukum permintaan dan hukum penawaran ya. Oke, fungsi permintaan merupakan fungsi yang mencerminkan hubungan antara variabel harga suatu barang atau price dengan variabel jumlah barang yang diminta atau QD atau kita sebut quantity demand ya. Fungsi ini mencerminkan perilaku konsumen di pasar di mana sifat yang berlaku yaitu bahwa jika harga barang mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya. Nah, ini merupakan bunyi dari hukum permintaan. Untuk bentuk kurvanya kalian bisa lihat gambar berikut ini ya, di mana price itu fungsinya itu A per B dan quantity demand itu A. Jadi quantity itu sama dengan negatif A ditambah BP dan price itu sama dengan A per B ditambah dalam kurung 1 per B dikali Q. Oke, nah kita coba kerjakan contoh soal berikut ya. Jadi kalian nanti boleh pause dulu soal ini, nanti kita lihat jawabannya di slide berikutnya ya. Diketahui fungsi permintaan suatu barang, QD sama dengan 25 min 2 PD. Ditanyakan pada saat harga 10, maka hitunglah jumlah permintaannya. Yang B, berapa banyak jumlah barang yang diminta saat harga barang gratis, dan C, gambarkan kurva permintaannya. Oke, kita langsung jawab saja. Nah, untuk jawaban yang A, ketika harga 10, maka hitunglah permintaannya. Nilai harga 10 ini kita tinggal masukkan saja ke fungsi permintaannya ya. Jadi QD sama dengan 25 min 2 PD, kita tinggal masukin 25 min 2 dikali 10 sama dengan 25 min 20 ya. Ini harusnya 20. Jadi sama dengan 5 ya. Jadi pada saat harga 10, kuantitas permintaannya adalah 5. Kuantitas yang diminta adalah 5. Nah, selanjutnya soal yang kedua, hitunglah kuantitas yang diminta apabila harga barang yang diminta gratis. Harga barang yang diminta gratis ya, pada saat harga barang gratis. Berarti maksudnya harga barang gratis itu harganya 0 ya. Jadi kita tinggal masukkan saja ke fungsi permintaannya. Jadi QD sama dengan 25 min 2 PD atau sama dengan 25 dikurangi 2 dikali 0. Jadi 25 dikurangi 0 ya. Jadi 25 ya. Jadi kuantitas permintaan barang yang diminta pada saat harga 0 adalah 25 unit. Untuk menggambar kurvanya, ingat slope kurva permintaan itu negatif ya. Jadi dari kiri atas turun ke kanan bawah. Ya, kita lihat price-nya itu 12,5 dari mana? Itu dari fungsinya di sini. Jadi 25 dibagi 2 kita dapat 12,5. Dan kuantitasnya di sini 25 ya. 25 itu dari harga barang gratisnya ini ya. 0. Jadi nilainya 25. Oke, untuk soal lainnya contohnya seperti ini ya. Untuk fungsi permintaan pada soal yang kita ketahui ada harga awal dan harga perubahan, kita menggunakan soal rumus seperti ini. Rumusnya fungsi permintaan P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Di mana P itu adalah tingkat harga, Q itu adalah jumlah permintaan, P1 itu adalah harga mula-mula atau harga awal, P2 itu harga setelah perubahan, Q1 itu permintaan mula-mula atau permintaan awal, Q2 itu permintaan setelah terjadi perubahan. Contoh soalnya seperti ini ya. Kalian boleh pause dulu dan gunakan rumus yang tadi ya. 100 kg beras akan terjual bila harganya 2.000. 50 kg beras akan terjual bila harganya 2.500. Dari data tersebut tentukanlah fungsi permintaan terhadap beras. Nah, kalau kita lihat di soal ini berlaku ya hukum permintaan ketika harganya Rp2.000, permintaan berasnya itu 100 kg. Harganya naik Rp2.500, permintaan berasnya turun jadi 50 kg. Oke, jadi kita tahu di sini P1-nya 2.000, P2-nya 2.500, Q1-nya 100 kg, Q2-nya 50 kg. Kita lanjut saja, kita bahas saja ya. Oke, dengan rumus yang sama, jadi kita dapat P dikurangi P1-nya itu 2.000 dibagi P2 dikurangi P1 berarti 2.500 dikurangi 2.000 sama dengan Q dikurangi Q1 yaitu 100 dan dibagi Q2 dikurangi Q1 yaitu 50 dikurangi 100. Jadi kita dapat P min 2.000 dibagi 500 sama dengan Q min 100 dibagi negatif 50 ya. Nah, di sini nanti kita harus kali silang ya.
Kita kali silang di sini. Oke, kita kali silang dan nanti kita dapat jadinya kita mulai dari yang 502 aja ya. 500 dikali Q min 100 ya sama dengan negatif 50 dikali P min 2000 kita dapat 500 Q dikurangi 50.000 sama dengan negatif 50 P ditambah 100.000 ya. Ini karena nilainya sama-sama negatif jadi positif ya. Jadi kita dapat nanti negatif 50.000-nya kita pindah ruas saja ya. Jadi kita dapat 500 Q sama dengan negatif 50 P ditambah 100.000 ditambah 50.000. Jadi 500 Q sama dengan negatif 50 P ditambah 150.000. Nah ini masih kita bisa sederhanakan. Jadi Q sama dengan negatif 50 P ditambah 150.000 dibagi 500 ya. Jadi kita dapat fungsi permintaannya Q sama dengan negatif 0,1 P ditambah 300. Oke, ini untuk contoh soal yang lainnya ya. Dalam suatu pasar diketahui saat harga beras Rp5, jumlah yang diminta 40 kg. Dan ketika ada kenaikan harga beras menjadi Rp15, maka jumlah yang diminta 20 kg. Carilah fungsi permintaannya. Masih menggunakan cara yang sama. Berarti ini nggak apa-apa ya kalau misalnya tadi kita mulai dari P min P1, tapi kita mulai dari Q min Q1 itu boleh-boleh aja ya. Karena nanti hasilnya juga tetap sama ya. Jadi kita lihat di sini Q dikurangi Q1 berarti Q dikurangi Q1-nya 40 dibagi Q2 dikurangi Q1. Jadi 20 min 40 sama dengan P dikurangi P1 berarti P dikurangi 5 dibagi P1 dikurangi P2 berarti P2 dikurangi P1 berarti 15 dikurangi 5. Jadi kita dapat Q min 40 dibagi min 20 sama dengan P min 5 dibagi 10. Ini kali silang juga ya. Kita mulai saja dari yang Q-nya dulu aja ya. 10 kali Q, jadi 10 Q min 400 sama dengan negatif 20 dikali 5, negatif 5 berarti kita dapat 100 min negatif 20 dikali P, min 20 P ya. Kita bisa langsung sederhanakan aja dengan memindahkan min 400 ini ke sebelah kanan ya, pindah ruas, dan jadi positif ya. Jadi kita dapat 10 Q sama dengan 500 min 20 P. Kita bisa sederhanakan lagi jadi Q sama dengan 50 min 2 P. Nah kalau misalnya kita ingin gambarkan bentuk soal ini ke kurva, maka kurvanya seperti ini ya gambarnya ya. Jadi ketika harganya 15, permintaannya 20. Harganya 5, permintaannya 40. Oke, kita lanjut ke fungsi penawaran. Fungsi penawaran merupakan fungsi yang mencerminkan hubungan antara variabel harga suatu barang atau price dengan variabel jumlah barang yang ditawarkan atau QS atau quantity supply. Fungsi ini mencerminkan perilaku produsen di pasar di mana sifat yang berlaku yaitu jika harga barang mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami peningkatan. Begitu juga sebaliknya. Oke, untuk gambar kurva fungsi penawaran seperti ini ya. Jadi slope-nya positif, yaitu naik dari kiri bawah ke kanan atas ya. Oke, kita boleh coba langsung soal. Diketahui fungsi penawaran suatu barang, QS sama dengan 4PS min 10. Ditanyakan A pada harga Rp10, maka hitunglah jumlah penawarannya. B, gambarkan kurva permintaannya. Oke, kalian boleh pause dulu video ini. Dan jika sudah, silakan dinyalakan kembali dan kita lanjut ke pembahasannya. Oke, untuk pembahasannya. Yang A, pada harga 10 maka hitunglah penawaran. Ini juga sama ya, seperti permintaan. Kita tinggal masukkan saja nilai 10 ini ke fungsi penawarannya. Jadi QS sama dengan 4P dikali 10 dikurangi 10. Berarti 40 min 10. Jadi kita dapat jumlah barang yang ditawarkan ketika harganya 10 adalah 30 unit. Nah, untuk gambar kurvanya seperti ini ya, slope-nya negatif. Kita mulai dari negatif 10, kenapa? Karena dari fungsi penawarannya ini adalah 4PS min 10, ada min 10-nya ya. Dan nanti berpotongan di sini di 2,5, dari mana 2,5 ini? Dari nilai 10 dibagi 4 ya. Oke, kita lanjut soal menentukan keseimbangan apabila diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Contoh soalnya seperti ini ya. Fungsi permintaan QD sama dengan 50 min 2P. Dan fungsi penawaran QS sama dengan min 20 plus 5P. Tentukanlah harga keseimbangan keduanya berarti ya.
Kita langsung jawab aja ya. Di sini kita lihat QD sama dengan 50 min 2P, QS sama dengan min 20 plus 5P. Jadi kita langsung persamaan berikut ya. Kita gunakan persamaan berikut. 50 min 2P sama dengan, jadi rumusnya itu adalah QD sama dengan QS. Berarti 50 min 2P sama dengan min 20 plus 5P. Kita sederhanakan saja, berarti nanti min 20-nya pindah ruas ke kiri ya, jadi positif. Dan negatif 2P-nya pindah ruas ke kanan juga jadi positif. Jadi 50 plus 20 sama dengan 5P plus 2P. Jadi kita dapat 70 sama dengan 7P. Berarti P-nya sama dengan 10. Nah, di sini kita dapat ketahui dari dua fungsi permintaan dan fungsi penawaran tersebut, harga keseimbangannya adalah pada price 10. Nah, sekarang kuantitas keseimbangannya berapa? Kuantitas keseimbangan itu didapat dari, kita masukkan saja nilai 10 ini ke fungsi QD atau QS. Ini bisa pilih salah satu ya, baik itu QD dan QS, kalian pilih satu, nanti jawabannya sama saja ya. Contohnya QD-nya sama dengan 50 min 2P, berarti 50 min 2 kali 10, kita dapat 30. Nah, kalau misalnya kita coba ke QS ya, berarti QS itu sama dengan min 20 plus 5P, 5P-nya itu berarti 50 ya. Jadi min 20 plus 5P sama dengan 30, sama saja ya. Nah, untuk di kurvanya berarti kita bisa buat seperti ini, sangat mudah. Jadi price-nya itu 10, kuantitinya 30. Nah, nanti disinilah titik potongnya antara QS dan QD, harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Di mana supply-nya itu QS itu fungsinya min 20 plus 5P dan quantity demand itu fungsinya itu 50 min 2P. Oke, semuanya sekian pertemuan untuk fungsi permintaan dan penawaran. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.